Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran, min ahlika wa khassatika ya rabbal alamin. Amma ba'd. Sahabat Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar poin yang kelima dari metode menghafal Al-Quran 10 menit per halaman. Insya Allah pada poin ini kita akan langsung praktekkan ya beberapa ayat untuk menghafal Al-Quran dengan metode 10 menit per halaman ini. Baiklah sahabat Al-Quran, poin kelima dari metode menghafal Al-Quran 10 menit per halaman adalah fokus saat menghafal Al-Quran. Ya, fokus saat menghafal Al-Quran ya, dalam metode menghafal Al-Quran ini itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah fokus bagaimana cara memegang dan melihat mushaf Al-Quran saat sedang menghafal Al-Quran. Nah, ini sahabat Al-Quran, ya, kalau saya tanya sahabat Al-Quran, kalau saat menghafal Al-Quran, biasanya cara memegang Al-Quran kita itu bagaimana? Ya, biasanya yang sering kita lakukan adalah kita meletakkan mushaf Al-Quran kita seperti ini ya. Kita pegang begini. Oke. Atau biasanya kita simpan di atas pangkuan ya, atau biasanya kita simpan di atas meja ya, meja yang pendek. Atau kadang-kadang kita simpan di atas bantal ya. Habis ngaji, Al-Qur'annya digeser, kepalanya ditaruh, akhirnya tidur ya. Oke. Ternyata sahabat Al-Qur'an, cara memegang Al-Qur'an yang membuat kepala kita merunduk, leher kita tertekuk itu tidak bagus. Ya, apakah itu ya sejajar dengan dada seperti ini, di atas pangkuan, di atas meja yang pendek, atau di atas bantal. Nah, ini adalah cara memegang Al-Quran yang kurang tepat di saat sedang menghafal Al-Quran. Kenapa? Kalau kita menghafal Al-Quran ya, yang membuat kepala kita merunduk, leher kita tertekuk, dan mata kita mengarah ke bawah, maka ya ini akan membuat ya peredaran darah kita tidak lancar. Kenapa? Karena lehernya tertekuk, ya kepalanya merunduk, sehingga aliran oksigen ke otak itu minim, ya karena peredaran darahnya tidak lancar, ya sehingga pasokan oksigen yang dibawa oleh darah tadi ke otak itu minim atau tersendat, tidak maksimal. Sehingga cara seperti ini adalah ya cara yang mengundang ngantuk. Kenapa kita bisa mengantuk? Karena ya oksigen dalam otak kita tidak terpenuhi ya, atau tidak maksimal ya, karena penyebabnya adalah peredaran darah kita tidak lancar seperti itu. Ya, sebab kepala kita merunduk, leher kita tertekuk. Dalam waktu lama ya, ini akan membuat kita tidak fokus dalam menghafal Al-Quran dan pada akhirnya mengantuk seperti itu. Yang kedua, ya, saya tidak merekomendasikan cara memegang Al-Quran seperti ini, meletakkan di bawah. Karena ini saya istilahkan dengan stand negatif. Sahabat Al-Quran, kalau Anda menangis, biasa melihatnya kemana? Ya pasti ke bawah. Ya, kalau Anda bersedih, kalau Anda menyesal, kalau Anda lagi muhasabah, introspeksi diri, ya, atau ya berkata-kata kepada diri tentang hal-hal negatif, hal-hal buruk, pasti mata kita ya melihatnya ke bawah, ya kepala kita merunduk dan leher kita tertekuk seperti ini. Ya, ini adalah stand negatif. Jangan sampai Anda sudah semangat dalam menghafal Al-Quran, ya Anda sudah siap untuk menghafal Al-Quran, tapi ketika Anda cara memegang Al-Qurannya dengan stand negatif, ya pada saat itu semua kata-kata negatif tentang susahnya menghafal Al-Quran datang lagi. Dan ketika Anda mulai menghafal, ya bisikan itu datang sehingga Anda akan mengatakan, ya Allah, kok sulit banget sih ngapal Al-Qurannya? Ya kayaknya nggak bisa ada 10 menit per halaman. Mustahil bisa menghafal Al-Quran. Susah, nanti ajalah menghafal Al-Quran. Nah, semua kata-kata negatif ya
tentang menghafal Al-Quran itu keluar lagi. Yang ini kemudian membuat kita tidak semangat dalam menghafal Al-Quran, yang membuat motivasi kita dalam menghafal Al-Quran menjadi kendor lagi. Nah, ini karena kesalahan cara memegang dan melihat mushaf Al-Quran kita yang salah atau kurang tepat. Nah, cara memegang Al-Quran yang betul itu ada 3, sahabat Al-Quran. Ya, yang pertama, letakkan mushaf Al-Quran Anda sejajar dengan wajah. Ya, pastikan bola mata Anda sejajar dengan ayat yang Anda ingin hafal. Kenapa, sahabat Al-Quran? Karena kalau kita memegang Al-Quran tegak seperti ini, ya, leher kita tidak merunduk, kepala kita tidak tertekuk, dan mata kita tertuju pada ayat yang ingin kita hafal, maka ini akan membuat peredaran darah kita tetap lancar, sehingga oksigen ke otak itu akan lebih maksimal, seperti itu. Kemudian ketika bola mata kita tertuju pada ayat yang ingin kita hafal, ya, karena ya panca indera manusia, ya, yaitu mata, ini satu-satunya yang langsung terhubung ke otak. Nah, ketika ayatnya sejajar dengan bola mata, ya, mata kita akan lebih mudah men-scan atau memfoto gambar ayat tersebut dan menyimpannya, seperti itu. Ya, nah, jadi karena mata kita langsung terhubung ke otak, ya, seperti itu. Ini cara memegang Al-Quran yang betul yang pertama. Letakkan pas di hadapan wajah Anda, ya, kemudian ayatnya, ya, sejajar dengan bola mata kita. Yang kedua, Anda boleh, ya, memegang mushaf Al-Quran dengan cara yang lain, yaitu letakkan di depan, kemudian geser ke kanan sedikit, kemudian angkat. Nah, seperti ini. Jadi ngelihatnya itu kayak gini. Yang ketiga, cara memegang Al-Quran yang betul, Anda juga boleh melakukan seperti ini, geser ke kiri, angkat sedikit. Nah, jadi ngelihatnya kayak gini nih. Nah, ini 3 cara memegang Al-Quran yang tepat di saat menghafal Al-Quran. Kenapa? Ya, cara yang kedua dan cara yang ketiga tadi, ya, Anda lihat seperti ini atau seperti ini. Nah, ini ada hubungannya dengan memori ingatan atau cara-cara kita mengingat sesuatu. Coba, sahabat Al-Quran, kalau Anda diminta untuk mengingat sesuatu, bagaimana cara Anda melihat? Bagaimana bola mata Anda bergerak? Ya, biasanya kita akan lihat seperti ini. Atau seperti ini. Nah, biasanya kalau ada iklan-iklan bimbel, ya, atau iklan yang lain, itu biasanya seperti itu. Kemudian ada lampu inspirasi kayak gini, ting gitu ya. Kurang lebih seperti itulah. Nah, ini 3 cara memegang Al-Quran yang tepat di saat menghafal Al-Quran. Nah, nanti juga ada alat bantu, sahabat Al-Quran. Karena kalau kita megang kayak gini 10 menit atau 15 menit kan pegel ya. Nah, nanti ada rehalnya yang saya rekomendasikan. Nanti boleh hubungi saya kirimkan gambarnya. Ya, nanti Anda boleh juga langsung bikin di rumah Anda, minta tukang yang bikinkan ya rehal seperti itu. Supaya nanti tangannya tidak pegel di saat menghafal Al-Quran. Anda bisa pakai media bantu begitu. Adapun fokus yang kedua saat menghafal Al-Quran adalah live the moment. Ya, menikmati proses menghafal Al-Quran. Jangan sampai kita menghafal Al-Quran, fisik kita hadir, tapi otak kita tidak hadir, atau pikiran kita tidak hadir. Atau istilahnya dalam bahasa Arab, wujuduhu ka'adamihi. Ada tapi tidak ada gitu. Fisiknya ada, tapi pikirannya tidak ada. Ya, fisiknya menghafal Al-Quran, tapi pikirannya ke tempat kerja, pikirannya shopping, pikirannya ke tempat piknik, ya, atau apa saja. Ya, seperti ini tidak bisa menghafal Al-Quran. Ya, fisiknya harus hadir dan pikirannya harus hadir. Kalau hanya fisiknya yang hadir, pikirannya tidak hadir saat menghafal Al-Quran, maka kita duduk 1 jam, 2 jam, 3 jam, saya rasa kita tidak akan menghafal 1 halaman. Jangankan 1 halaman, 1 ayat saja kita tidak berhasil menghafalnya. Kenapa? Karena kita tidak live the moment, ya. Karena kita tidak menikmati momen-momen menghafal Al-Quran ini. Yang diingat malah yang lain. Nah, ini kebanyakan, ya, yang terjadi seperti itu. Kenapa orang-orang susah menghafal Al-Quran? Karena memang dia tidak live the moment saat menghafal Al-Quran, ya. Pikirannya tidak sedang menghafal Al-Quran. Nah, ini kendala besar bagi orang yang susah menghafal Al-Quran. Coba Anda fisiknya hadir dan pikirannya hadir. Maka insya Allah kita duduk 15 menit,
setengah jam atau 1 jam, banyak ayat yang kita sudah berhasil dihafalkan. Kenapa? Karena live the moment saat menghafal Al-Quran. Yang ketiga, fokus saat menghafal Al-Quran adalah menghadirkan perasaan. Nah, hadirkan perasaan kita saat menghafal Al-Quran. Ya, kita baper dalam menghafal Al-Quran. Ya, kita tersentuh dalam menghafal Al-Quran. Ya, kita khusyuk dalam menghafal Al-Quran. Nah, kita tenang, kita bahagia dalam menghafal Al-Quran. Ini akan membantu kita. Ya. Salah satu yang membuat faktor menghadirkan perasaan atau khusyuk saat menghafal Al-Quran adalah kita berwuduk kembali. Pakai pakaian yang bersih, yang wangi, yang sopan, sehingga itu akan membantu ya, proses khusyuk atau tenang saat sedang menghafal Al-Quran. Nah, sahabat Al-Quran, itu 3 fokus yang perlu kita lakukan saat menghafal Al-Quran. Yang pertama, cara memegang Al-Quran yang betul. Yang kedua, live the moment, menghadirkan pikiran. Yang ketiga adalah menghadirkan perasaan. Oke, sekarang kita akan langsung praktek ya, bagaimana cara menghafal Al-Qurannya. Oke, teman-teman sahabat Al-Quran bisa buka halaman 411 atau surah Luqman. Awal pertama surah Luqman. Kita akan coba menghafal 6 ayat ya. Nah, nanti selebihnya sahabat Al-Quran bisa mempraktekkan dengan cara seperti ini. Oke, sudah siap sahabat Al-Quran? Buka halaman 411 ya, halaman pertama surah Luqman. Saya akan mencontohkan bagaimana cara menghafal Al-Qur'annya yang betul ya, dengan metode 10 menit per halaman. Oke, setelah Anda sudah ketemu halaman 411 atau surah Luqman, oke, dan Anda sudah siap menghafal Al-Qur'an. Oke. Sebelum kita mulai menghafal Al-Qur'an, hafalkan satu kaidah penting ini sahabat Al-Qur'an. Ya, dalam poin fokus, apa itu kaidah pentingnya? Ya, kerja otak 2 kali lipat lebih banyak daripada kerja mata. Saya ulangi sekali lagi, kaidah pentingnya adalah kerja otak 2 kali lipat lebih banyak daripada kerja mata. Oke, kerja otak 2 kali lipat lebih banyak daripada kerja mata. Kenapa? Karena yang menghafal Al-Quran itu adalah otak. Ya, bukan mata. Mata itu media. Betapa banyak orang yang buta berhasil menghafal Al-Quran. Betapa banyak orang tunanetra menjadi hafiz dan hafiz Al-Quran. Padahal dia tidak punya mata atau tidak bisa melihat. Kita yang sempurna punya mata 2 tidak menghafal Al-Quran. Nah, jadi yang menunjukkan bahwa yang menghafal Al-Quran itu otak. Ya, bukan mata. Nah, oleh sebab itu kerja otak ya 2 kali lipat lebih banyak daripada kerja mata. Ya, yang mata itu tugasnya hanya men-scan, memfoto, nanti yang menghafal itu adalah otak. Oke, saya kira seperti itu sahabat Al-Quran. Kemudian yang tadi, upayakan 1 tarikan napas dapat 1 baris. Oke, atau sesuai dengan kemampuan napas Anda. Jangan dipotong-potong ayatnya kemudian diulang-ulang. Oke, sekarang kita akan langsung praktek menghafal surah Luqman. Ya, halaman pertama surah Luqman. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Oke, semua hafal Alif Lam Mim ya. Ayat pertama sudah hafal pasti. Oke, sekarang ya. Tilka ayatul kitabil hakimi hudan wa rahmatan lil muhsinin. Oke, 1 ya. Hitung, kita baru membacanya sekali. Tilka ayatul kitabil hakimi hudan wa rahmatan lil muhsinin. 2. Oke. Tilka ayatul kitabil hakimi hudan wa rahmatan lil muhsinin. 3. Oke, saya membacanya dengan mata dengan cara melihat 3 kali. Oke, sekarang kita masukkan kaidahnya. Kerja otak 2 kali lipat lebih banyak daripada kerja mata. Oke, saya membacanya 3 kali misalkan, ayatnya sudah terbayang, ayatnya sudah terhafal, ya dengan baik. Apa yang saya lakukan? Langsung turunkan mushaf Al-Qur'annya. Oke, sekarang kita akan membaca dengan hafalan kita atau dengan kekuatan ingatan kita 2 kali lipat. Berapa kali? Berarti 6 kali. Oke, kita hitung. Tilka ayatul kitabil hakimi hudan wa rahmatan lil muhsinin.
تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين 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 تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. Oke, setelah kita menghafal, sekarang kita gabungkan dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Alif Lam Mim Tilka ayatul kitabil hakimi hudan wa rahmatan lil muhsinin. Oke, kita sudah menghafal ayat 1, 2, dan 3. Sekarang kita akan menghafal ayat yang keempat. Oke, hitung lagi berapa kali kita membaca dengan mata. Oke, setelah itu kita akan membaca 2 kali lipat dengan hafalan. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Satu ya. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. 2. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. 3. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. 4. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. Oke, kita baca 5 kali dengan cara melihat. Oke. Nah, berarti sekarang kaidahnya kerja otak 2 kali lipat lebih banyak daripada kerja mata. Begitu ayatnya sudah dihafal, sudah terbayang, sekarang turunkan mushaf Al-Qur'annya, kita akan membaca 2 kali lipat dengan hafalan kita atau dengan kekuatan ingatan kita. Berapa kali? Berarti kurang lebih 10 kali ya. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. Oke, sudah 10 kali. Nah, sekarang kita sudah menghafal ayat yang keempat. Sebelum kita lanjut ke ayat yang kelima, kita gabungkan dari ayat 1 sampai ayat yang keempat. Alif Lam Mim تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. Oke, kita sudah menghafal 4 ayat. Sekarang kita akan menghafal ayat yang kelima. Oke, perhatikan berapa kali kita membacanya dengan mata, kemudian setelah itu 2 kali lipat kita akan membaca dengan hafalan kita atau dengan kekuatan ingatan kita. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. 1. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. 2. Oke, 2 kali kita membaca dengan mata. Oke, sekarang 2 kali lipat kita membaca dengan otak atau dengan kekuatan ingatan kita, yaitu dengan hafalan. Tidak lagi kita melihat mushaf Al-Quran. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun.
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Oke, sudah. Kita sudah menghafal ayat yang kelima. Sebelum kita lanjut ke ayat berikutnya, kita akan gabungkan dari ayat 1 sampai ayat 5. Dengan hafalan ya. Boleh membacanya 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Tergantung kebutuhan. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakimi hudan wa rahmatan lil muhsinin. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, alhamdulillah kita sudah menghafal 5 ayat halaman pertama surah Luqman. Nanti sahabat Al-Quran boleh lanjutkan ke ayat berikutnya atau praktekkan di halaman yang lain atau di surat yang lain. Nah, jadi tadi kaidahnya adalah ya, kerja otak 2 kali lipat lebih banyak ya daripada kerja mata. Oke, tadi kan saya contohkan membaca dengan mata itu 5 kali, berarti dengan otak itu 10 kali. Nah, kalau sahabat Al-Quran, ya setiap orang itu beda-beda. Ya, ada yang mungkin 5 kali bisa langsung hafal dengan mata, berarti 2 kali lipat dengan otak. Atau ada mungkin yang nanti 10 kali baru terbayang. Nah, berarti kalau 10 kali dengan cara melihat baru ayatnya terbayang baru dihafal, berarti 2 kali lipat itu 20 kali. Kalau misalnya nanti 15 kali membaca dengan mata baru terbayang ya, baru terhafal, berarti 2 kali lipat, berarti 30 kali dengan otak atau 2 kali lipat. Nah, jadi setiap orang itu berbeda-beda, ada yang cepat atau ada yang lambat, tergantung tingkat fokus dan konsentrasinya saat menghafal Al-Quran. Oke, tentunya sahabat Al-Quran, di dalam buku metode menghafal Al-Quran 10 menit per halaman itu lebih lengkap ya. Nanti sahabat Al-Quran boleh merujuk langsung ke bukunya, kemudian contoh-contohnya ya. Di sini saya memberikan 2 contoh ya. Pertama, bagaimana cara menghafal 1 halaman yang ayatnya panjang-panjang tapi jumlah ayatnya sedikit, kurang dari 10 ya. Kemudian nanti bagaimana cara menghafal ayat yang pendek-pendek dan banyak dalam 1 halaman. Itu ada caranya. Nanti sahabat Al-Quran bisa lihat langsung ke buku ya, merujuk langsung ke sana ya, seperti itu. Atau nanti sahabat Al-Quran boleh langsung bertanya di kolom komentar di sini ya. Atau sahabat Al-Quran boleh nanti kita berdiskusi ya. Atau sahabat Al-Quran juga bisa bantu share, like, dan komen nanti supaya sahabat Al-Quran atau keluarga atau sahabat yang lain tahu bagaimana cara menghafal Al-Quran yang lebih cepat, lebih mudah, dan mutqin, tidak mudah hilang dan terlupakan. Saya kira ini dulu yang bisa saya sampaikan sahabat Al-Quran. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.